Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Gamawan Febrianti dari Universitas Sarjana Widyakata Mahasiswa kelas 2A, Prodi PGSD dengan NIM 2020-15002 akan mempresentasikan tentang lembaga kerja mahasiswa praktikum sifat cahaya. Berikut jadwal pelaksanaan. Tanggal 12 Juni, mempersiapkan alat dan bahan, melakukan praktikum, mengisi LKM, melakukan presentasi, dan membuat video penjelasan sifat cahaya. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Cermin sebagai media pemantulan cahaya, 1 buah. Pensil sebagai media pembiasan cahaya, 1 buah. Gelas sebagai media pembiasan cahaya dan cahaya menembus benda bening, 1 buah. Air sebagai media pembiasan cahaya, 3/4 gelas. Kertas sebagai media cahaya merambat lurus, 3 buah. Handphone media untuk dokumentasi, 1 buah. Dan senter sebagai sumber cahaya, 1 buah. Berikut hasil pengamatan. Merambat lurus, peristiwa sehari-hari yaitu cahaya lurus melewati celah lubang pada kertas. Manfaatnya, menampilkan objek secara terarah dan rinci, sehingga memudahkan dalam melihat suatu objek. Manfaat lain dapat dijumpai pada lampu sepeda motor yang memudahkan melihat jalan yang dilalui. Yang kedua yaitu dipantulkan. Peristiwa sehari-hari berupa cahaya yang disorotkan pada cermin lalu memantul pada tembok. Manfaatnya memberikan sumber cahaya ganda saat waktu yang sama, sehingga dapat menerangi suatu objek atau tempat dengan lebih terang dan jelas. Sifat yang ketiga yaitu menembus benda bening. Peristiwa sehari-hari berupa senter yang disorotkan pada gelas bening berisi air, cahayanya menembus gelas tersebut. Manfaatnya dapat menerangi daerah lain sehingga daerah penerangan lebih luas. Manfaat lain berupa cahaya yang menembus kaca jendela kamar sehingga objek yang ada di kamar terlihat jelas. Sifat cahaya yang keempat yaitu dibiaskan. Peristiwa sehari-hari berupa pensil yang dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air terlihat seolah-olah bengkok. Manfaatnya objek yang dihasilkan terlihat lebih besar dan jelas. Sifat yang kelima yaitu diuraikan. Peristiwa terjadinya pelangi setelah hujan. Manfaatnya dapat melihat keindahan pelangi baik secara alami maupun yang ada pada CDR. Kita masuk pada diskusi. Yang pertama, spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung membuat objek yang terpantul akan tertangkap masuk semua. Hal ini terjadi karena cermin cembung memiliki sifat maya, tegak dan diperkecil. Oleh karena itu, bayangan yang diperkecil nampak pada spion dan membantu pengguna kendaraan pemantor untuk melihat keadaan yang ada di belakang. Yang kedua, pembiasan cahaya terjadi ketika pensil diletakkan di dalam gelas bening berisi air, lalu sinar datang. Pensil yang tercelup melewati medium air, gelas, dan udara. Sinar merambat dari ujung pensil yang tercelup melalui medium air. Saat mencapai medium gelas, maka sinar tersebut dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini terjadi karena indeks bias kaca lebih besar dari air, sehingga kerapatan optik kaca lebih besar atau lebih rapat daripada air. Sinar cahaya bergerak dari medium kaca menuju udara, karena bias udara lebih kecil daripada kaca. Sehingga sinar dibiaskan menjauhi garis normal dan menghasilkan sinar bias 1 yang mencapai pada mata kita. Berlaku juga pada sinar 2 setelah pembiasan dari air ke kaca dan ke udara, maka menghasilkan sinar bias 2 yang juga menuju pada mata kita. Perpanjangan sinar bias 1 dan 2 akan berpotongan di satu titik. Titik ini menjadi terbentuknya bayangan semu dari batang pensil yang tercelup air. Yang ketiga, bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin tersebut, bentuk dan sifat bayangan. Yang pertama adalah semu atau maya, terjadi karena pertemuan perpanjangan sinar-sinar cahaya. Yang kedua, tegak dan menghadap ke arah yang berlawanan terhadap cermin. Yang ketiga, ukuran bayangan sama dengan benda. Yang keempat, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Yang kelima, jarak bayangan pada cermin sama dengan jarak benda pada cermin. Yang keempat, peristiwa pelangi. Pelangi terjadi karena peristiwa pembiasan cahaya.
Cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan yang dibiaskan. Pelangi terbentuk melalui dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Dispersi membuat pemisahan spesial cahaya putih atau polikromatik menjadi komponen senyawa monokromatis dengan panjang yang berbeda di setiap tetes air hujan. Bertindak sebagai prisma optik yang menandakan bahwa ketika seberkas cahaya matahari menyentuh tetesan air, maka akan terjadi cahaya melewatinya atau diteruskan dan atau cahaya dibelokkan atau dibiaskan. Cahaya matahari yang mengalami pembiasan akan memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan ungu. Yang kelima, peristiwa gerhana bulan. Sifat cahaya yang terjadi pada gerhana adalah merambat lurus. Gerhana bulan terjadi pada saat posisi bulan melewati bayangan bumi. Posisi ini cahaya matahari akan terhalang oleh bumi sehingga tidak sampai ke bulan. Peristiwa ini mengakibatkan sinar matahari merambat lurus menuju bumi menghasilkan bayangan membran bumi dan jatuh menutupi bulan. Sehingga bulan seolah-olah menghilang karena tidak dapat memantulkan sinar matahari ke bumi. Oleh karenanya disebut gerhana bulan sebab seluruh sinar matahari akan merambat lurus ke arah permukaan bulan. Kita masuk pada simpulan. Simpulan kegiatan kali ini adalah cahaya memiliki sifat diantaranya merambat lurus, dipantulkan, menembus benda bening, dibiaskan, dan diuraikan. Sifat-sifat cahaya ini dapat dijumpai di sekitar kita sehari-hari. Pensil terlihat seolah-olah bengkok ketika tercelup di dalam gelas bening berisi air karena terjadi pembiasan cahaya. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya dan terbentuk oleh penguraian cahaya. Gerhana bulan sifat cahaya yang terjadi yaitu merambat lurus, sebab seluruh sinar matahari akan merambat lurus ke arah permukaan bulan. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.